Cut Nyak Dien adalah seorang bangsawan yang dimana ia sangat taat pada agama. Cut Nyak Dien lahir pada 1848. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Teku Nanta Setia, seorang ulebalang. Beliau mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tuanya dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh, pendirian, dan tawakal. Sekarang, mari kita bahas tentang strukturnya. Struktur pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi pengenalan tentang tokoh yang dibahas. Orientasi dari cerita ini terdapat pada paragraf pertama yaitu Cut Nyak Dien lahir pada 1848 dari keluarga kalangan bangsawan yang taat beragama. Ayahnya bernama Teku Nanta Setia, seorang ulebalang. Beliau mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tua dan para guru agama. Semua ini membentuk kepribadian beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Struktur yang kedua yaitu peristiwa penting. Peristiwa penting ini yaitu semua peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Pada teks ini yang termaksud peristiwa penting terdapat pada paragraf kedua sampai ke-6, yaitu semangat juang dan perlawanan Cut Nyak Dien bertambah kuat saat Belanda membakar Masjid Besar Aceh. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Itulah cerita singkat peristiwa yang dialami Cut Nyak Dien. Struktur yang ketiga yaitu reorientasi. Reorientasi adalah akhir cerita atau kesimpulan yang ada pada teks biografi tersebut. Reorientasi pada cerita ini terdapat pada paragraf terakhir, yaitu beliau dimakamkan secara hormat di Gunung Puyuh, sebuah komplek pemakaman para bangsawan Sumedang tak jauh dan pusat kota. Sampai wafatnya, masyarakat Sumedang belum tahu siapa beliau, bahkan hingga Indonesia merdeka. Makam beliau dapat dikenali setelah dilakukan penelitian berdasarkan data dari pemerintah Belanda. Yang terakhir, mari kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi ada 6, yaitu pertama, kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja aksi verba aktif. Contoh, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk terus berjuang. Kalimat ini menunjukkan tindakan nyata yang dilakukan tokoh, yaitu mengajak. Kedua, kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja pasif. Contoh, beliau dimakamkan secara hormat di Gunung Puyuh. Kalimat ini menunjukkan peristiwa yang dialami tokoh, yaitu dimakamkan. Ketiga, kaidah kebahasaan menggunakan kata hubung kronologis, konjungsi waktu. Contoh, namun, dalam pertempuran di Miulaboh, tanggal 11 Februari tahun 1899, Teku Umar gugur. Kalimat ini menjelaskan urutan waktu terjadinya peristiwa. Keempat, kaidah kebahasaan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh. Contoh, beliau yang memiliki sifat tabah, teguh pendirian, dan tawakal. Kalimat ini mendeskripsikan karakter atau kepribadian tokoh. Kelima, kaidah kebahasaan menggunakan kata ganti pronomina. Contohnya, beliau mendapatkan pendidikan agama dan rumah tangga yang baik. Kata gantinya yaitu beliau. Keenam, kaidah kebahasaan menggunakan kata kerja mental, verba mental. Contoh, beliau menolak semua pemberian Belanda. Beliau dikenal sebagai perempuan pemberani. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you guys.